Halo, Assalamualaikum. Saya Rinta Rizkia dan teman saya Minan Sulahuddin. Yang hari ini kita akan belajar tentang pemecahan permasalahan dalam pengelolaan kelas. Yuk kita simak. Nah, sebelumnya nih, ada yang tahu nggak sih masalah itu apa? Yuk kita bahas. Masalah adalah pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang kita bahas saat ini adalah permasalahan dalam pengolahan kelas, yakni merupakan keadaan yang tidak sesuai harapan yang terjadi baik ketika, dalam, atau setelah pengelolaan kelas. Menurut M. Enteng dan T. Rakajoni, permasalahan dalam pengelolaan kelas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama individu dan yang kedua kelompok. Perlu diketahui bahwa masalah individu itu akan muncul karena dalam setiap individu ada kebutuhan untuk diterima atau mencapai harga diri. Yang pertama, ingin mendapatkan perhatian, di mana dengan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah, misalnya membuat kerusuhan atau yang lain, itu dapat menunjukkan bahwa dirinya itu berada di dalam kelas. Yang kedua, ingin menunjukkan kekuatan. Jadi menjadi sok jagoan, merasa dirinya pantas untuk ditakuti sehingga menjadi orang yang berkuasa. Selanjutnya adalah bertujuan menyakiti dengan cara mengajak bertengkar atau berdebat dengan teman sejawat atau guru. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan lah, karena ketidakmampuan sehingga terjadi permasalahan pada individu tersebut. Bisa menjadi seorang pendiam, cenderung introvert, sulit menerima pelajaran, sulit berinteraksi, atau minder dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya adalah kelompok. Nah, menurut Louis V. Johnson dan Mary Ebeni, kelas kurang kohensif, kurang bersatu, tidak kompak karena keegoisan, sehingga sering terjadi selisih paham. Yang kedua adalah diskriminatif, di mana kelas ini mereaksi secara negatif salah satu siswa sehingga cenderung bisa memicu bullying atau permasalahan yang lain. Yang ketiga, membela sesuatu yang salah, di mana orang yang di dalam kelas ini disegani atau terkenal bijaksana atau pintar, namun suatu saat melakukan kesalahan ini malah dibela, bukan malah dibenarkan. Yang keempat, kurang konsentrasi. Nah, di dalam kelas ini mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi sehingga ketika ada keributan atau masalah kecil itu mereka cenderung hilang perhatian dan konsentrasi. Yang kelima, kelas kurang menyesuaikan diri. Jadi ketika ada seorang guru baru atau penerimaan materi baru, itu mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang baru dan materi yang baru. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, ini ada yang pertama, penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman masa lampau. Jadi biasanya yang masalah yang timbul ini adalah masalah yang sudah pernah terjadi, sehingga permasalahan atau solusi yang digunakan adalah solusi-solusi yang sudah pernah dilakukan. Yang kedua, penyelesaian masalah secara intuitif, yakni secara firasat atau menggunakan intuisi. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan trial dan error, yaitu melakukan coba-coba sampai menemukan solusi yang pas sehingga dapat diterapkan untuk sebuah penyelesaian. Yang keempat, penyelesaian masalah dengan otoritas yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan seperti guru BK, guru ketertiban, atau kepala sekolah yang berhak mengeluarkan sanksi bagi pelanggar. Yang kelima, penyelesaian masalah secara metafisik. Ini masalah-masalah di luar nalar manusia, yakni dilakukan berdasarkan permasalahan alam bawah sadar. Yang keenam, penyelesaian masalah secara ilmiah, yakni dengan cara yang rasional. Selanjutnya, dalam penyelesaian masalah dan pengelolaan kelas ini, guru harus memiliki kemampuan-kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan menguasai bahan. Ada bidang studi dan kurikulum sekolah, menguasai bahan pendalaman,
kemudian kemampuan mengelola program belajar mengajar seperti merumuskan tujuan instruksional, metode belajar, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan kelas dengan pengalaman belajar, yakni mengatur tata ruang kelas sehingga kelas bisa digunakan secara nyaman untuk belajar. Selanjutnya yang keempat, yakni kemampuan menggunakan media atau sumber dengan pengalaman belajar, mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi atau media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Peraturan adalah pernyataan atau yang biasanya bersifat tertulis yang menyebutkan sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Jadi peraturan kelas adalah pernyataan yang tertulis dan isinya menyebutkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang murid di dalam tempat belajar. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh seorang guru, pertama yaitu melaksanakan perencanaan, yaitu meliputi melaksanakan aturan-aturan kelas dan sekolah, menyatakan aturan-aturan kelas dengan jelas, menyatakan aturan-aturan secara positif. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan peraturan umum yang meliputi banyak perilaku di ruang kelas, yaitu seperti contoh menghormati dan bersikap sopan kepada. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi setelah siswa mengembangkan aturan yang masuk akal dan setuju untuk berkelakuan sesuai dengan aturan. Interaksi antara guru dan peserta didik. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau interaksi dari pengirim kepada penerima. Komunikasi harus ada timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Begitu pula di dunia pendidikan yang membutuhkan komunikasi atau interaksi, sehingga apa yang disampaikan dalam hal ini materi pelajaran oleh komunikator atau seorang guru kepada komunikan atau seorang siswa dapat dicerna dengan optimal. Dalam dunia pendidikan, proses belajar akan efektif jika komunikasi dan interaksi antar guru dengan siswa terjadi secara intensif. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share link.